Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai pemateri dan juga moderator. Saya akan perkenalkan anggota-anggota di kelompok 3. Yang pertama ada Mabura dengan NIM T2017-163. Yang kedua Isnaili Firdausya dengan NIM T2017-165. Yang ketiga Afrina Erawati dengan NIM T2017-166. Yang keempat Nuraini Fuad Hasan dengan NIM T2017-167. Yang kelima Zulfian Rai Adiasa dengan NIM T2017-168. Dan yang keenam Desi Wulandari dan NIM T2017-169. Di sini kami membahas tentang viskositas, persamaan beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab yang kami presentasikan atau kami bahas yaitu tentang pengertian dan faktor. Yang kedua zat cair Newton, viskositas kekentalan, persamaan Poiseuille, hukum Stokes, bilangan Raynaud, percobaan Falling-Ball, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi pertama yaitu disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian dan faktor-faktor. Apa sih viskositas itu? Viskositas itu biasa dikenal dengan nama lain kekentalan, yaitu gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak. Nah, besaran gesekan tersebut dikaitkan dengan sebagai derajat kekentalan zat cair. Nah, viskositas pada zat cair dan gas itu berbeda, di mana pada zat cair viskositas terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Sedangkan pada gas, viskositas itu muncul dari tumbukan antar molekul. Viskositas itu menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya, viskositas itu menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Selanjutnya yaitu rumus-rumus viskositas. Yang pertama yaitu membahas tentang rumus viskositas fisika. Yang kedua rumus viskositas fluida. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama itu ada temperatur, karena viskositas itu akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan gas naik dengan naiknya suhu. Jadi, suhu itu mempengaruhi viskositas pada gas dan cair. Selanjutnya itu pada tekanan, di mana cairan itu naik dengan naiknya tekanan. Jadi, pada viskositas cairan itu, jika tekanannya naik, maka viskositasnya itu juga naik. Nah, sedangkan pada gas, tekanan itu tidak mempengaruhi viskositas gas. Selanjutnya, ukuran dan berat molekul. Viskositas itu naik dengan naiknya berat molekul, misalnya laju aliran alkohol cepat, larutan minyak laju alirannya lambat, dan kekentalannya tinggi serta laju aliran lambat sehingga viskositas juga tinggi. Yang selanjutnya kehadiran zat lain. Penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air. Adanya bahan tambahan seperti adanya suspensi menaikkan viskositas air. Pada minyak ataupun gliserin adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas turun karena gliserin atau minyak akan semakin encer. Waktu alirannya akan semakin cepat. Jadi kehadiran zat lain di contoh penjelasan saya itu yaitu pada gula tebu. Terus yang kedua penambahan air pada gliserin atau minyak. Saya akan menjelaskan tentang viskositas kekentalan. Nah, viskositas kekentalan itu sendiri yaitu ada dua, yaitu viskositas kekentalan dinamis dan viskositas kekentalan kinematis. Viskositas kekentalan dinamis itu adalah merupakan gaya tangensial persatuan luas digunakan agar dapat memindahkan suatu bidang horizontal ke sebuah bidang yang lain dalam unit velocital. Ketika mempertahankan jarak dalam sebuah cairan, hukum Newton berbunyi bahwa tegangan bergeser dalam suatu cairan sebanding dengan laju
perubahan kecepatan normal aliran. Laju kecepatan ini dikenal sebagai gradien kecepatan. Di situ juga ada rumus-rumusnya. Viskositas kinematis ini merupakan suatu rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Viskostatis kinematis dapat dihitung dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan. Di situ juga ada rumus-rumusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat cair Newtonian. Zat cair Newtonian adalah zat cair yang memiliki tegangan geser yang sebanding dengan gradien kecepatan normal terhadap arah aliran. Nah, di sini ada grafik gradien kecepatan ya. Di mana gradien kecepatan ini diperoleh dari perbandingan antara perubahan kecepatan dan perubahan jarak tempuh aliran. Nah, di sini ada huruf Y sama X ya pada grafik gradien kecepatan. Nah, huruf Y ini adalah jarak tempuh, sedangkan huruf X sendiri adalah kecepatan. Nah, untuk selanjutnya itu ada grafik tegangan geser dengan gradien kecepatan. Nah, di sini ada beberapa macam. Pada grafik itu sendiri ya. Yang pertama itu ada zat cair ideal, ada zat cair Newtonian, terus ada zat cair non Newtonian, ada gasis ideal sama zat padat. Nah, zat padat sendiri ini gradien kecepatannya itu 0. Sedangkan pada zat cair ideal tegangan gesernya 0 dan kurvanya itu berimpit dengan absis. Nah, ini yang paling bawah ini absisnya ya. Nah, untuk zat cair Newtonian adalah sebanding dengan tegangan geser dan gradien kecepatan atau linear. Terus selanjutnya itu rumus ya. Bila fluida Newtonian dan aliran yang terjadi adalah laminar, maka berlaku hubungan ini, di mana tegangan geser, kekentalan dinamis, ada kekentalan kinematis, densitas fluida, dan gradien kecepatan. Terdapat rumus ini yang atas. Nah, ini ya rumusnya. Itu ada rumus tegangan geser sama dengan kekentalan dinamis dikali gradien kecepatan, atau tegangan geser sama dengan densitas fluida dikali kekentalan kinematis dikali gradien kecepatan. Nah, kurang lebihnya seperti itu tentang zat cair Newtonian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan Poiseuille. Persamaan Poiseuille merupakan salah satu cara untuk menentukan koefisien viskositas fluida yang dirumuskan oleh Jean-Louis Marie Poiseuille atau sering dikenal dengan J.L. Poiseuille. Dalam percobaan Poiseuille ini, dia melakukan yaitu dengan mengalirkan air ke dalam pipa dengan luas tembakau tertentu. Nah, agar fluida dapat mengalir, maka antara dua ujung pipa harus ada hubungan tekanan. Ini yang dilakukan oleh Poiseuille. Nah, dalam penurunan rumusnya, beliau memikirkan berarti debitnya ini yang berbeda, volumenya sama tapi lajunya sama, sehingga persamaan ini sama dengan Pi R/4 kali P per 8 kali koefisien viskositas fluida dikali panjang. Ini saya memberikan catatan bahwasanya satuan pois biasanya dimukakan dalam cm², seperti yang telah dirumuskan oleh pois ini ya. Di
jenis antivolume. Dan persamaan polis tadi bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya debit aliran berbanding terbalik dengan viskositas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengalirkan minyak dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pipa-pipa diperlukan pompa yang cukup kuat sehingga terjadi perbedaan tekanan antara dua ujung pipa. Jelas ya? Contoh yang kedua yaitu gerakan jantung menyebabkan perbedaan tekanan antara ujung pembuluh darah sehingga darah bisa mengalir. Hukum Stokes adalah hukum yang menyatakan tentang gaya Stokes, di mana gaya Stokes itu adalah gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida diam. Nah, menurutnya ketika benda tersebut dijatuhkan, terdapat gaya gesek. Dari gaya gesek menurunkan turunannya sehingga menjadi persatuan seperti ini. Seperti itu, yang awalnya gaya. Nah, dalam gambar ini ditemukan 3 gaya, yaitu gaya beban, gaya Archimedes, gaya angkat Archimedes, dan gaya Stokes. Ketiga, dalam simulasi ini terdapat 3 gaya kan. Yang pertama gaya berat. Nah, gaya berat ini kan sama dengan massa kali gravitasi. Itu setara atau sama dengan massa jenis benda dikali volume dikali gravitasi. Volume bolanya gitu ya. Baik, untuk gaya angkat Archimedesnya sama, rumusnya sama dengan gaya beban, hanya saja yang membedakan yaitu ada massa jenis fluida. Yang ketiga yaitu besarnya gaya Stokes yang Fs ini ya. Rumusnya seperti yang telah dicantumkan tadi. Ketika benda mencapai kecepatan terminal, ketiga gaya tersebut memenuhi persamaan. Memenuhi W sama dengan gaya Archimedes atau gaya ke atas Archimedes ditambah F Stokes ini. Lanjut, kita masukkan saja rumus yang tadi. Masukkan. Saya skip aja ya. Hasil akhir pada gaya Stokes ini yaitu massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida sama dengan 9 kali koefisien viskositas fluida dikali kecepatan terminal per 2 dapat disimpulkan bahwasanya dalam menentukan nilai koefisien viskositas fluida dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Poiseuille itu yaitu dengan mengalirkan pada pipa dan itu menggunakan hukum Poiseuille atau persamaan Poiseuille tadi. Atau yang kedua, menjatuhkan bola yang sudah diketahui massa jenis dan dimensinya. Dimensi ini maksudnya bentuknya, yaitu berupa bola, kemudian mengukur kecepatan terminal bola. Seperti ini saya kasih catatan ya, bahwasanya kecepatan terminal itu merupakan kecepatan jika bola sudah cukup jauh dari lokasi awal dilepaskan dalam fluida. Dari awal dia dilepaskan dari permukaan yang di permukaan zat cair fluidanya hingga dia dalam keadaan konstan atau diam, seperti itu. Saya Afrina Erawati menjelaskan bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds adalah bilangan yang digunakan sebagai penentu jenis aliran fluida. Apakah aliran fluida tersebut bersifat laminar atau turbulen? Nah, laminar sendiri adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lamina, membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Kemudian, aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil, dan garis alir antar partikel saling berpotongan. Fluida yang mengalir melalui benda atau mengalir di dalam pipa bersifat laminar jika laju fluida cukup kecil, dan jika fluida diperbesar, maka aliran fluida menjadi turbulen. Rumus dari bilangan Reynolds yaitu RE rho dikali dengan laju kecepatan aliran fluida, D dimensi benda yang dilalui fluida atau diameter penampang pipa yang dialiri fluida, per koefisien viskositas. Kemudian dilanjut dengan batasan dari bilangan Reynolds, yaitu jika laminar mempunyai bilangan Reynolds kurang dari 2000, sedangkan
turbulen mempunyai bilangan Reynolds lebih besar dari 5000. Langsung saja ke contoh soal. Air yang bersuhu 20 derajat Celcius mengalir dengan laju 1,5 meter per sekon melalui pipa yang memiliki diameter penampang 6 mm. Hitungan bilangan Reynolds dan apakah aliran bersifat laminar atau turbulen. Penyelesaiannya berdasarkan tabel koefisien viskositas yang dijelaskan oleh Mbak Desi pada slide persamaan Poiseuille, yaitu viskositas air pada suhu 20 derajat Celcius adalah koefisiensinya 1,0 kali 10 min pangkat min 3. Yang ditanya itu bilangan Reynolds adalah, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Reynolds, simbol dari bilangan Reynolds tadi, kemudian rho dikali dengan laju kecepatan aliran, D diameternya per koefisiensi viskositas. Nah, kemudian dihitung, dihasilkan bilangan Reynolds ini 9000. Nah, karena bilangan Reynolds-nya 9000 berarti lebih besar dari 5000, maka aliran air bersifat turbulen. Baik, di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan mengenai cara menggunakan viskositas falling ball. Untuk sebelumnya, mari kita simak video berikut. Cara menggunakan viskometer falling ball. Nah, ini merupakan percobaan viskometer falling ball ya. Nah, di sini tuh di percobaan itu terdapat 2 sampel. Nah, sampel yang pertama itu menggunakan susu, kemudian sampel yang kedua menggunakan sirup. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, untuk sampel pertama itu, untuk sampel pertama dimasukkan ke dalam tabung viskometer secara perlahan-lahan hingga penuh ya, atau pada tanda garis pada tabung. Nah, untuk kali itu menyiapkan bal yang akan digunakan. Nah, kemudian masukkan bal dan catat waktu yang diperlukan hingga bal mencapai dasar tabung. Lihat lajunya gimana. Nah, bisa terlihat untuk lajuannya itu lebih cepat ya, agak lebih cepat. Nah, kemudian sampel kedua itu menggunakan sirup. Nah, percobaannya sama seperti kayak pada sampel pertama tadi. Yang pertama itu masukkan ke dalam tabung viskometer secara perlahan-lahan hingga penuh. Dan masukkan bal ke dalam tabung tersebut. Nah, kita lihat. Dan jangan lupa mencatat waktunya ya, menggunakan stopwatch hingga bal itu mencapai dasar tabung. Itu dicatat berapa detik atau berapa menit dengan menggunakan stopwatch. Ya, berbeda dengan sama pertama tadi, lajunya bal untuk mencapai dasar pada tabung. Nah, pada sampel kedua ini bal untuk mencapai dasar tabung itu lebih lama dibandingkan pada sampel pertama tadi menggunakan susu ya. Nah, kalau menggunakan susu tadi agak lebih cepat untuk mencapai dasar tabung. Kalau ini sebaliknya, kalau menggunakan sampel kedua menggunakan sirup ini, bal yang dimasukkan ke dalam tabung untuk mencapai dasar tabung itu memakan waktu yang agak lebih lama ya dibandingkan pada sampel pertama tadi. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu penerapan viskositas zat cair
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu dalam pelumas, viskositas adalah karakteristik minyak pelumas yang paling dibutuhkan untuk berjalan lancar. Viskositas juga merupakan elemen penting, seperti contoh pada oli sebagai pelumas piston pada kendaraan ya, seperti contohnya seperti mobil, sepeda motor maupun yang lain. Nah, kemudian yang kedua, dengan bantuan viskositas kita dapat mengetahui perilaku viskositas yang membantu merancang mesin, kemudian membangun kapal, bekerja dalam kondisi di laut. Nah, kemudian yang ketiga, dalam obat viskositas menjadi sangat penting karena cairan dimasukkan ke dalam tubuh secara intravena. Nah, viskositas darah itu merupakan masalah utama di mana jika darah terlalu kental maka dapat membentuk gumpalan, sedangkan jika darah terlalu encer dapat menyebabkan kehilangan darah yang berbahaya dan bahkan mengakibatkan kematian. Nah, kemudian yang terakhir, saat memasak, viskositas itu memainkan peran penting dalam persiapan dan penyajian makanan. Nah, misal pada minyak goreng bisa berubah viskositas atau tidak saat panas. Nah, sementara banyak yang menjadi lebih kental saat dipanaskan dan menjadi padat saat dingin. Nah, masakan yang berbeda itu juga bergantung pada viskositas. Saus, sup, dan semur. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang kuis dan pembahasan. Di sini kami ada beberapa kuis dan beserta pembahasannya. Yang untuk 3 soal akan saya bahas. Untuk soal pertama, dari beberapa jenis fluida di bawah ini, fluida yang memiliki tingkat viskositas yang tinggi yaitu A. Air raksa, B. Oli, C. Madu, dan D. Gliserin. Jawabannya yaitu madu. Pembahasannya bisa dilihat perbedaan dari tabel di sini, di mana air raksa memiliki koefisien viskositas 1526 nih, dan oli memiliki koefisien viskositas 200. Untuk madu sendiri memiliki nilai koefisien viskositas 2000 sampai 10000, dan untuk gliserin memiliki nilai koefisien viskositas 1200. Jadi dari 4 jawaban tersebut yang memiliki nilai koefisien tinggi yaitu madu dengan nilai koefisien 2000 sampai 10000. Soal nomor 2. Hal yang membedakan antara viskositas dinamis dan kinematis yaitu A. Keduanya tidak ada perbedaan. B. Viskositas dinamis membandingkan viskositas cairan dengan densitas atau massa jenis cairan, sedangkan viskositas kinematis membandingkan tegangan geser dengan terhadap gradien kecepatan di C per dy. Yang C, viskositas dinamis membandingkan tegangan geser dengan terhadap gradien kecepatan di C per dy, sedangkan viskositas kinematis membandingkan viskositas cairan dengan densitas massa jenis cairan. Yang D, jawaban salah semua. Dan jawabannya adalah C. Dengan pembahasan, viskositas dinamis itu memiliki rumus yaitu tegangan geser sama dengan viskositas dinamis kali satuan kecepatan dibagi satuan jarak. Nah, ini dan untuk mencari viskositasnya, maka viskositas sama dengan tegangan dibagi satuan kecepatan dibagi dengan satuan jarak.
Sedangkan untuk viskositas kinematis sama dengan viskositas dinamis dibagi kerapatan atau densitas fluida. Ini pembuktian untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pada zat cair Newton, grafik tersebut menunjukkan hubungan perbandingan antara perubahan kecepatan dengan perubahan jarak tempuh aliran, tegangan geser dengan gradien kecepatan normal dari beberapa bahan, tegangan geser dengan perubahan jarak tempuh aliran, perbandingan antara gradien kecepatan normal dari beberapa bahan. Dan jawabannya adalah B. Dengan pembahasan, gambar tersebut menunjukkan hubungan tegangan geser dengan gradien kecepatan, dan ini terdapat pada pembahasan di zat cair. Untuk kuis yang keempat yaitu ini pernyataannya. Dengan mengalirkan fluida pada pipa dan menghitung menggunakan hukum atau persamaan. Pernyataan tersebut dapat dilakukan untuk menentukan koefisien viskositas pada percobaan dengan menggunakan persamaan Poiseuille, B. hukum Stokes, C. bilangan Reynolds, D. semua pilihan jawaban saya. Nah, yang sesuai pada pernyataan ini yaitu persamaan Poiseuille. Percobaan tersebut dilakukan oleh James Louis Poiseuille. Mereview kembali materi sebelumnya, bahwasanya benar Poiseuille itu melakukan percobaan dengan mengalirkan fluida ke pipa. Sedangkan untuk Stokes, beliau itu melakukan percobaan dengan menjatuhkan benda berupa bola ke cairan fluida atau zat air. Untuk soal yang nomor 5. Soal kelima yaitu seorang anak melempar bola yang berdiameter 20 mm namun masuk ke dalam cairan. Bola yang masuk ke cairan tersebut berkecepatan ideal senilai 20 cm/s. Berapakah nilai koefisien viskositas cairan tersebut jika massa jenis bola senilai 2700 kg/m3 atau meter kubik dan massa jenis cairan senilai 1000 kg/m3. Di sini pilihan jawabannya yaitu A 0,177, yang B 0,188, yang C 0,2 dan yang D 9,0. Jawaban pada soal ini yaitu D. Nah, bahasanya ini ya. Ini seperti biasa ditulis terlebih dahulu, diketahui di tanya jawab. Lalu dikonversikan terlebih dahulu ya untuk memudahkan memasukkan nilai-nilai pengerjaan akhir nanti. Dikonversikan. Setelah dikonversikan, masukkan nilai. Hasilnya 0,188. Gitu ya. Ini saya persingkat saja. Next, soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 6 yaitu air raksa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Air raksa tersebut berpindah dengan laju 2 meter per second melalui pipa berdiameter 10 mm. Berapakah bilangan Reynolds-nya jika koefisien viskositas fluida diperoleh 1,5 Pascal second dan massa jenis air raksa senilai 13.600 kg/m². Pilihan jawaban di sini A 18.100, kemudian yang B 1.810, kemudian yang C 181,33, dan jawaban yang terakhir yaitu 183. Nah, sedangkan untuk jawaban yang benar pada soal ini yaitu 181,33. Seperti biasa,
dikerjakan melalui diketahui ditambah jawabnya. Yang lalu diketahui sekian. Nah, untuk memudahkan dalam memasukkan angka-angkanya pada saat pengerjaan akhir nanti, kita konversikan terlebih dahulu yang awalnya meter menjadi meter. Setelah itu dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh nilai 181,33. Ini dipersingkat saja ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.